setia. Kami semua adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Kami semua dikenal oleh Tuhan. Kami semua yang mempunyai kerajaan-Mu Bapa. Kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi milik-Mu ya Bapa. Dunia sedang tenggelam dengan keadaannya, tetapi orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan akan Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Ajar kami sebagai matetes-Mu, sebagai murid yang hanya mendengar apa yang Tuhan katakan. Selain daripada itu ada suara-suara hati, ada suara-suara lain dari pikiran kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar hanya suara Tuhan yang jelas kami dengar malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur bersama katakan amin. Haleluya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh percaya bahwa saya diselamatkan oleh Tuhan? Haleluya. Saya menjadi ahli kerajaan surga. Siapa yang percaya? Atau masih nggak percaya? Masih mau ada di bumi? Di bumi sedang tenggelam dengan keadaannya. Tuhan Yesus sebentar lagi akan segera datang. Tanda-tandanya sudah semakin jelas, saudara. Dunia ini bukan tempat lagi yang nyaman untuk kita bisa tinggal selama-lamanya. Tetapi masalahnya, siapakah kita di dalam Tuhan? Apakah kita serupa seperti Kristus atau serupa seperti dunia ini? Ya, saya kata orangnya senang mengajar dan kita santai saja ya. Yang penting firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Ya, malam hari ini saya akan membawakan satu tema yang hampir kebanyakan orang-orang Kristen ini terjebak dan terperangkap di sini dan sepertinya tidak bisa keluar. Sadar atau tidak sadar ini akhir zaman, saudara. Jadi manusia akan digiring untuk serupa seperti dunia ini. Malam hari ini kita mau belajar
biar kita seperti Yesus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan wajib hukumnya sama seperti Kristus telah hidup. Coba 1 Yohanes 2 ayat 6 dibaca. Siapa yang dapat? Kita harus wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Karena Kristen itu bukan agama, Kristen itu pengikut Yesus, murid Yesus, percaya kepada Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang apa? Coba yang dapat suara keras. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia wajib hidup sama. Nah, garis bawahi kata wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya hidupnya seperti Kristus. Seluruh keberadaan kita hidupnya seperti Yesus. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita melayani, semuanya oleh semua seperti, harus sama seperti Kristus. Karena itu hukumnya wajib. Bapak Ibu percaya di Islam itu sholat 5 waktu itu hukumnya wajib loh. Islam yang sejati tidak pernah tidak sholat, pasti dia sholat. Karena ina sholatan dan hamil fasai wal munkar. Sholat itu mengokohkan agama. Kalau tidak sholat berarti meruntuhkan agama. Makanya pasti sholat. Nah kecuali kalau Islam yang abal-abal, nggak tahu deh, nggak bakalan dia sholat. Sama juga kita, kekristenan yang abal-abal tidak mungkin hidupnya serupa seperti Kristus. Kristen yang abal-abal hidupnya berpusat hanya kepada dirinya sendiri, bukan God center, tetapi self center atau self oriented. Jadi sentralisasinya adalah diri sendiri, hawa nafsu dirinya sendiri, bukan sentralisasinya Tuhan. Nah, ini yang tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia sedang menggiring kita untuk serupa seperti dunia ini. Jangan sampai seperti Kristus. Makanya orang-orang yang sama seperti dunia ini, percaya nggak percaya bisa dibedakan. Orang yang pelayanan, ikut Tuhan, jadi orang Kristen, tapi yang self-oriented, yang orientasinya diri sendiri, yang serupa seperti dunia, adalah semuanya berpusat kepada dirinya sendiri. Kekayaan diri, kehormatan diri, terus kenyamanan diri. Kalau bisa penghormatannya lebih kepada dia, kalau bisa mengejar segala sesuatu supaya dia dihargai. Semuanya untuk dirinya sendiri, semuanya untuk kepentingan kepuasan dirinya sendiri. Itu orang yang melayani Tuhan jadi orang Kristen tapi serupa segambar dengan dunia. Jadi bukan orientasinya Tuhan sampai dia lupa diri, saudara. Kekayaan diri, penghormatan diri, kenyamanan diri, sampai dia lupa diri bahwa hidupnya harus serupa dan segambar seperti Kristus. Harus sama, wajib hukumnya. Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan berdosa. Harus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mati mau masuk surga, ada nggak yang mati mau masuk neraka? Mulai dari sekarang berubah karakter seperti Kristus. Karena kalau sampai kita pulang ke surga tanpa serupa dan segambar dengan Kristus, Tuhan nggak kenal kita. Siapa kita? Makanya ini juga yang menjadi introspeksi diri saya sendiri. Saya sebagai seorang penghamba, saya sebagai seorang pengajar, saya sebagai seorang yang melayani Tuhan di gereja sepanjang hari. Tetapi apakah saya sentralisasi saya adalah Tuhan, atau sentralisasi saya adalah diri saya sendiri, kenyamanan diri, kepuasan diri, keinginan diri, semuanya apresiasi diri. Nah itu serupa segambar seperti dunia. Nah yang dikatakan buta rohani, ini temanya buta rohani malam hari ini. Nah kita sebenarnya terjebak loh di sini. Kita sebenarnya ada di lingkaran ini. Tadi saya sudah katakan, tahu-tahu kita melayani Tuhan, tapi melakukan kejahatan nggak ada rasa bersalah. Padahal kita harus serupa dan segambar seperti Tuhan. Nah ini yang saya katakan, kita masuk dalam comfort zone-nya dunia. Kita serupa segambar seperti dunia. Saya katakan kita buta rohani. Nah buta rohani itu bukan orang
pengkhotbah kayak saya nih, hati-hati. Jangan sampai saya juga masuk terjebak dengan kebutaan rohani ini, saudara. Bisa jadi WL, bisa jadi singer, bisa jadi pemain musik, bisa Bapak Ibu Saudara semua yang melayani Tuhan sebagai pendeta mungkin, sebagai majelis gereja mungkin. Tetapi jangan-jangan kita mengalami kebutaan rohani. Artinya bagaimana, saudara? Kebutaan rohani kita tidak memberikan keteladanan Kristus kepada sesama kita. Kita tidak mengimpartasikan kedewasaan rohani kita kepada sesama kita. Orang tidak melihat dampak yang ada pada kita. Bahkan cenderung kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Katanya melayani Tuhan, kok masih tikus sana tikus ini? Katanya melayani Tuhan, kok masih suka berzina? Katanya melayani Tuhan, jangan-jangan kita buta rohani. Artinya kita digeser sama kepentingan dunia ini untuk serupa segambar seperti dunia. Nah, ini yang hati-hati, saudara. Kebanyakan kita seperti ini. Tuhan kalau mau kasih nilai kita 10, kita harusnya udah berjalan. Kita seharusnya udah tidak lagi berjalan di angka 1, 2, 3, 4. Kita harusnya sudah berjalan di titik 5. Nih, titik 1, 0 sampai dengan 5. Ini kedagingan, kejahatan, kebencian, sakit hati, kepahitan, perzinahan, semua ada di sini. Nah, Tuhan bilang itu buang semua. Kita harus ada di titik 5 sekarang. Kalau kita mau pulang masuk ke surga, kalau kita mau pulang ketemu Tuhan Yesus, kalau kita mau pulang ketemu Tuhan, karena Tuhan Yesus bilang ini, lama-lama Tuhan membawa membentangkan tangannya dan menyambut kita yang pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau lama-lama kita mendekat sama Tuhan, kita tidak serupa dan segambar seperti Tuhan. Matius 7 ayat 22-23 bilang apa? Pak Wel baca. Nah, ini yang kebanyakan orang. Matius berapa Pak yang aku berseru kepadamu Tuhan, 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 tetapi Matius 7 22-23. Coba Pak Wel baca dengan suara keras. Ini yang seringkali kita merasa bahwa kita yakin masuk surga, tetapi sesungguhnya kita buta rohani, saudara. Kita tidak ngerti apa-apa di dalam Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Masalahnya itu, Bapak baca. Matius 7 ayat 22 dan 23. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Ya. dan mengusir setan demi namamu, Nah, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyallah daripadaku kamu sekalian amin. Kita tanam di hati kita. Enyahlah kamu sekalian, hai si pembuat kejahat, karena hidupmu tidak serupa dan segambar seperti Tuhan. Hidupmu tidak berafiliasi. Hidupmu tidak sama seperti Kristus. Pemikiranmu tidak sama. Kelakuanmu tidak sama. Bagaimana Tuhan mau mengenal engkau? Makanya Tuhan katakan, enyahlah hai kau si pembuat kejahatan. Jadi Tuhan mau sentralisasi kita adalah Tuhan. Tuhan mau kita begini. Saya berkenan dimanapun kapanpun berkenan, sampai garis finish tetap berkenan. Coba tangannya, mana tangan kita semua? Ini Bapak mencatat ya, supaya kita pegang dadamu. Katakan, saya berkenan. Dimanapun kapanpun berkenan. Sampai garis akhir tetap berkenan. Sampai mati tetap berkenan. Diketemui oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saya berkenan. Dimanapun kapanpun tetap berkenan. Sampai garis akhir tetap berkenan. Tuhan mau kita seperti itu. God center, sentralisasi kita adalah Tuhan. Kita masih ingat waktu
Jadi bukan kehendak kita persekutuan doa ini boleh ada. Masih ingat di Roma berapa? 12. Roma 11 ayat berapa? Coba ayat 36 kalau nggak salah. Benar nggak? Roma 11 ayat 36 bilang apa? Bagi dia. Coba bilang apa? Suaranya keras. Inilah moto kerja kita, sentralisasi kita adalah Tuhan. Ya, Roma 11 ayat 36 yang sudah dapat. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Nah, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai. amin. Hidup kita harus bersentralisasi kepada Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, bagi Dia, kepada Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bukan semuanya atas kehendakku sendiri, semuanya atas hawa nafsuku sendiri, semuanya atas keinginanku sendiri. Nah, kita melayani Tuhan, tetapi tanpa disadari kehidupan kita serupa seperti dunia ini, bukan seperti Kristus ajarkan kepada kita. Jadi kita cek sekarang, apakah kita buta rohani? Apakah kita orang Kristen tapi asik terus melakukan pekerjaan dunia ini? Apakah kita masih terus selama-lamanya mau ada di dunia ini? Atau kita pulang nih yang umur-umur udah 60, 70, 50? Ini hati-hati. Perjalanan kita sudah bukan 1 sampai ke 5 lagi, tetapi 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 6 begini loh, semakin berkenan kepada Tuhan, tiap hari berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mengerti pikiran perasaan hati Tuhan, terus sampai nanti kita mati Tuhan mengenal kita. Amin. Sampai kita pulang ke rumah Bapa, kita sudah berubah, bukan ada lagi di titik 5. Nah, seringkali begini Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di titik 2, masih ada di titik 3, tetapi kita udah loncat ke titik, coba Pak Welo sini. Berdiri di sini. Kalau ini titik 5, saya seharusnya sudah berubah semua ini nih. Kegeraman, kepahitan, kenajisan, semua kepahitan, semua luka batin, semua sampai di titik 5. Nah, seringkali orang melayani Tuhan begini, masih ada kepahitan, masih ada kebencian, masih ada kegeraman, terus tiba-tiba masuk surga, mau masuk surga, mati langsung loncat ke sini. Itu namanya betul loncat. Makanya pelayanan membawa terus permasalahan persoalan di gereja, ribut terus karena karakternya dia loncat, bukan menyelesaikan sampai di sini, tetapi dia mau loncat, mati katanya mau masuk surga, kenal Tuhan Yesus, padahal dia masih hidup dalam kedagingan. Makanya dalam pelayanan, terima kasih Pak, makanya dalam pelayanan jadi batu sandungan saudara. Makanya pelayanannya orientasinya kepada diri sendiri, pemuasan diri sendiri. Gua harus dihormati, gua harus dimuliakan, gua harus semua kemuliaan untuk diri sendiri. Tipu sana tipu sini jalan terus, perjunahan jalan terus, tapi ada di gereja. Nah, itu karena dia mau jadi kutu loncat, tidak membereskan ini dulu. Nah, Tuhan tahu kita harus serupa segambar dengan Tuhan. Itu baru introduction saudara. Nah, khotbah yang sebenarnya ini dia. Yang kita buka di dalam Lukas. Ya, supaya kita mengerti, memahami apa itu buta rohani. Seringkali kita masuk dalam comfort zone, kita buta rohani kita. Kita tidak mengerti bahwa kita harus serupa segambar seperti Tuhan. Karena itu hukumnya wajib. Amin. Kita harus wajib. Makanya saya menghimbau, ayo Bapak Ibu Saudara, ikut doa pagi. Karena di doa pagi itu merubah karakter kita. Karena di doa pagi itu diajarin setiap hari bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana bersama dengan Tuhan, bagaimana berjalan dengan Tuhan. Saya nih Bapak Ibu Saudara nggak ikut doa pagi. Saya katakan, karena apa? Kita harus punya mentor untuk berubah. Kita nggak bisa berubah tiba-tiba kayak Satria Baja Hitam berubah. Tiba-tiba kita mau masuk surga, tapi kita nggak tahu Tuhan. Saya nggak pernah diajarin Tuhan. Di gereja saya nggak pernah diajarin Tuhan. Nah, ini persoalannya. Seringkali kita mau masuk ke surga, tapi kita nggak mau belajar. Kita mau masuk ke surga, tapi kita nggak mau bayar harga. Bangun pagi, kita nggak mau bayar harga untuk belajar firman Tuhan. Yuk kita buka di dalam Lukas 13. Sebenarnya firman Tuhan ini juga pernah
Ya. Lukas 24, sorry. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-21 dulu ya. Dari cerita ini kita akan menarik kesimpulan, saudara. Dari cerita ini kita akan tahu bagaimana murid-murid Yesus juga mengalami yang namanya kebutaan rohani. Bagaimana murid-murid Yesus yang dikatakan percaya kepada Yesus, dekat dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya dia mengalami kebutaan rohani. Yuk kita baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-21 saja dulu ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, saya ayat yang ke-13 Bapak Ibu ayat yang ke-14 ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-16, 17. ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Orang dari mereka menjawab, "Adakah engkau salah satu orang dan tidak Ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sebenarnya perikop ini dari 13 sampai yang ke-35. Baik, nanti kita bahas satu persatu ya. Saya akan membawakan tema ini dari perspektif Alkitab dengan khotbah kontekstual. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau ikut doa pagi ngerti, dan Bapak Ibu bisa belajar apakah itu khotbah topikal, apakah itu khotbah kontekstual. Nah, saya ingin memberitahukan ada 3 ciri orang yang yang dapat menyelesaikan masalah dan persoalan. Orang yang pertama begini, ketika dia menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupannya, dia menganggap semuanya itu bisa dia selesaikan dengan gampang, dengan mudah ya, dengan uangnya, dengan pangkatnya, dengan koleganya, bahkan dengan
masalah. Dia lari dari persoalan hidupnya. Dia nggak tahan menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupannya. Dia lari dari situasi dan kondisi, dia udah nggak tahan lagi. Bisa lari ke, sekarang orang larinya bukan lari meninggalkan Yesus, tapi larinya bisa ke tempat perzinahan, larinya bisa ke tempat ke HP. Orang kalau yang main HP bisa jadi dia melarikan diri dari kekesalan hatinya, dari emosinya, dari, bisa jadi saudara, bisa jadi melarikan diri ke tempat perjudian, bisa melarikan diri ke tempat yang nyaman dan aman. Nah, kita melihat di sini bahwa dua murid Yesus ini, jenis yang ketiga itu jenis yang seperti murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus itu bukan murid yang biasa-biasa mengenal Tuhan Yesus. Dia murid yang memang didirect langsung dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang melihat langsung siapa Tuhan, makan minum bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi masalah, dia lupa siapa Tuhan. Dia tidak ingat lagi bagaimana Yesus melakukan mujizat dalam kehidupannya. Dia lari dari masalah, saudara. Murid Yesus ini lari dari kenyataan yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu Yerusalem pasca kematian Yesus, pasca Yesus ditangkap, pasca Yesus diadili, disalibkan, bangkit, itu terjadi satu kekacauan di mana murid-murid Yesus mengalami satu intimidasi bahwa dia dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Bahkan ada beberapa yang sudah ditangkap dan dianiaya, bahkan dibunuh. Ini ketakutan yang luar biasa yang dihadapi oleh murid-murid ketika itu. Oleh sebab itu, orang yang pertama, orang yang menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Di ayat yang ke-13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira 11 kilo, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa namanya, murid-murid Yesus melarikan diri karena dia tidak lagi sanggup melihat kenyataan bahwa dia tertekan, dia diintimidasi, dia mengalami satu ketakutan dan kecemasan bahwa dia akan ditangkap oleh tentara Romawi. Oleh sebab itu dia mengambil langkah untuk lari ke Emmaus. Emmaus itu artinya apa? Emmaus itu artinya kota panas. Emmaus itu artinya gersang, tanah gersang. Makanya orang kalau yang lari dari Tuhan Yesus, kalau yang melarikan diri ke Emmaus, pasti mukanya tidak ada damai sejahtera, pasti stres, saudara. Mukanya bawaannya panas, bawaannya emosi, karena dia ingin melarikan diri dari kenyataan, melarikan diri bahwa apa yang dia sudah tahu, apa yang dia sudah lihat, apa yang dia sudah, semuanya hilang dari pikirannya. Ya, percaya atau percaya bahwa mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita meninggalkan Yesus, pasti kita ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Pasti kita panas, pasti kita emosi, gersang. Bayangin, dari kota besar, Emmaus itu panas, artinya gersang. Yerusalem itu artinya kota yang damai, penuh damai sejahtera. Kotanya Allah, bait sucinya Allah ada di sana. Orang-orang datang untuk menyembah Tuhan di sana. Ada bait Allah, ada hadirat Tuhan di sana. Dari kota besar Yerusalem lari ke Emmaus, tempat yang sepi, kampung yang kecil, artinya kampung panas. Artinya kalau kita lari meninggalkan Tuhan, kalau kita lari karena kita
kita. Kita tambah menderita karena kita meninggalkan hadirat Tuhan, kita meninggalkan Yerusalem. Ini yang terjadi. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi melihat bahwa Tuhan itu berkuasa, menyelesaikan dengan caranya sendiri. Ya, jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apa sih yang sebenarnya membelenggu kehidupan kita? Kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus yang mati dan bangkit dari dalam kubur itu sanggup menolong kita. Mungkin persoalan kita tidak sekarang ini terkubur, Tuhan sanggup membangkitkan. Mungkin sakit penyakit kita sekarang ini terkubur, Tuhan sanggup membangkitkan. Amin. Mungkin keuangan kita hari-hari ini terkubur, Tuhan sanggup membangkitkan. Mungkin sakit penyakit kita tidak bisa disembuhkan, Tuhan sanggup membangkitkan. Yang penting kita punya iman yang kokoh, percaya, yakin bahwa Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang bangkit dan mati Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Yesus yang tidak terbelenggu oleh keadaan kematian itu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama menyelesaikan dengan caranya sendiri. Seberat apapun jangan pernah meninggalkan Yerusalem. Seberat apapun jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Kita terus menantikan janji Tuhan. Jangan sampai orang melihat kita, katanya kita sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi kok kita lari dari masalah. Katanya kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah melayani Tuhan, kok kita bersembunyi dari masalah, dari persoalan. Kita kan sudah kenal Tuhan, kita kan sudah tahu Tuhan, kita sudah belajar Tuhan. Yang Tuhan mau kita tetap punya iman. Kita percaya bahwa Yesus akan menolong kita, bahwa Yesus akan menyelamatkan kita. Yang kedua yang kita lihat, orang yang buta rohani, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-14. Yang mereka percakapkan tentang segala sesuatu telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Orang yang tidak sadar, orang yang buta rohani adalah orang yang tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Orang yang buta rohani adalah orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan ada di sekeliling kehidupan kita. Bukankah ada nyanyian, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, maka dari itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tetapi fakta di lapangan, kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada di sekeliling kita. Kita kalau ngomongin orang asik, saudara, tanpa tahu bahwa Tuhan ada di sekeliling kita. Kalau kita berpikir negatif, kita nggak tahu bahwa
pasukannya di Bulinja, aku muka sama Bulinja. Pasti orang percaya atau percaya, orang yang punya hati pahit, orang yang tidak punya damai sejahtera, orang yang benci kepada orang lain, pasti reaksinya juga seperti itu. Ya, jadi kita harus menyadari jangan sampai kita masuk dalam kebutaan rohani. Jadi mereka itu tidak mengenal siapa Yesus. Nah, ketika mereka menoleh dengan mukanya yang muram, sebab pahit hatinya, Kleopas ngomong begini lagi, yang kurang ajar ayat yang ke-19. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing? Tahu nggak? Jadi tadi udah nggak dengar suara Yesus, udah nggak tahu Yesus ada di sini. Dibilangnya Yesus orang asing lagi. Dibilangnya Yesus nggak tahu Yesus di situ orang asing. Yesus itu sebagai tamu. Sekarang saya tanya, apakah Yesus orang asing di sini? Apakah Yesus tamu di sini? Yesus adalah Raja yang kita hormati. Yesus ada di sini sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus yang ada di sini bukan tamu. Yesus yang ada di sini bukan orang asing, tetapi Dia Tuhan atas hidup kita. Nah, kalau orang yang buta rohani, orang menganggap Yesus itu asing. Selanjutnya dia bilang begini lagi, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di situ? Udah dibilang orang asing, dibilang Yesus tidak tahu apa-apa lagi. Bayangin saudara, Yesus itu maha tahu, amin. Yesus itu tahu segalanya akan kehidupan kita. Yesus itu tahu kalau kantong bapak ibu saudara lagi nggak punya duit. Tahu nggak dia? Yesus tahu kalau bapak ibu saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Yesus tahu segala hal. Bahkan Yesus tahu rambut di kepalamu pun terhitung semua di hadapan Tuhan. Tidak salah rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Tapi dibilang Yesus nggak tahu apa-apa. Yesus engkau nggak tahu apa-apa dengan masalahmu. Aku sakit dan sembuh semua. Yesus nggak tahu apa-apa. Yesus, aku mau bercerai nih Tuhan. Sorry ya, buka aja deh. Yesus, aku mau bercerai nih. Tetapi Yesus nggak membalikan istri saya ke suami saya. Yesus nggak tahu apa-apa. Kurang ajar nggak saudara? Yesus nggak tahu apa-apa, padahal Dia tahu segalanya tentang hidupmu. Dia tahu masa depanmu. Dia tahu cara memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Tapi karena buta rohani, tadi tidak kenal suara Yesus, tidak kenal Yesus ada di situ. Terus dibilang lagi Yesus orang asing. Dibilang lagi Yesus tidak tahu apa-apa. Yang kurang ajar di ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Bayangin aja, udah gak tahu apa-apa, udah dibilang orang asing, dia dibilang nabi lagi. Kalau menurut siapa? Menurut bapak ibu saudara siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Yesus bukan seorang nabi. Karena kalau nabi, kalau udah mati terus, nggak ada bangkit. Siapa nabi yang bangkit? Sekelas Musa pun dia mati terus. Tetapi Yesus yang kita kenal, Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang tidak terbelenggu dengan kematian, Yesus yang bangkit saudara. Tetapi dikatakan di sini, Yesus engkau hanya seorang nabi. Yesus engkau tidak tahu apa-apa. Yesus engkau yang tidak mengerti akan keberadaan hidupmu. Oh ya, saya tuh harus katakan. Ya Bapak Ibu Saudara, sudah dikatakan Yesus orang asing, sudah dikatakan Yesus tidak tahu apa-apa, Yesus dikatakan seorang nabi. Ini orang yang rohani yang tertutup tidak bisa menilai kebenaran yang sebenar-benarnya. Orang yang rohaninya tertutup, orang yang tidak melihat jelas mana yang salah, mana yang tidak salah, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang berkenan kepada Tuhan. Yesus itu bukan seorang nabi, padahal mereka tahu, kedua murid Tuhan ini tahu bahwa ketika Yesus mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengajarkan kepada mereka yang buta dicelingkan, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan. Tetapi
Saya colek kiri kanannya, katakan, menurut kamu siapa Yesus? Yesus adalah satu-satunya yang mengubah kehidupan kita. Kalau untuk saya, Yesus adalah juru selamat buat saya. Dia satu-satunya pusat pelayanan saya. Yesus yang sanggup mengubah kehidupan saya. Yesus yang membawa saya masuk ke dalam kerajaan surga. Terserah menurut Bapak Ibu siapa Yesus. Dia bukan nabi, tetapi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Bapa yang kekal, Allah yang maha dahsyat. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang ketiga, orang yang lamban untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-25-26. Ya, orang yang buta rohani ini adalah orang yang lamban untuk mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-25 bilang gini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Orang yang lamban hatinya, artinya begini ya saudara, orang yang ngerti kebenaran, orang yang belajar kebenaran, tetapi betapa sulit hatinya untuk menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Pikirannya bertabrakan dengan firman Tuhan, pikirannya bertabrakan dan tidak setuju kalau firman Tuhan itu diterapkan dalam kehidupan saya. Jadi
dan berdoa, selalu minta sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang kedua, untuk kita keluar dari kebutaan rohani. Waktu itu ia duduk makan, ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti lalu mecah-mecahkannya dan diberikan kepada mereka. Ini berbicara perjamuan kudus. Kita harus menyatu dengan keselamatan dengan Tuhan, tetapi kita juga harus menyatu dengan penderitaan bersama dengan Tuhan. Perjamuan kudus itu berbicara tentang menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam kehidupan kita. Berani melepaskan kedagingan kita, berani diproses oleh Tuhan, berani kita pikul salib menyangkal diri dan mengikut Tuhan, berani kita meninggalkan kehidupan yang lama kita dan mengikut Tuhan, berani kita mau menjadi serupa seperti Kristus, berani kita diajak, dikritik Tuhan, diproses Tuhan habis-habisan. Mau nggak kita seperti itu? Supaya mata rohani kita tercelik. Jangan kita memuliakan Tuhan atas kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, tetapi muliakanlah Tuhan karena kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Perjamuan kudus itu berbicara tentang penyalipan kedagingan kita, membuang manusia lama kita menjadi serupa seperti Kristus. Yang ketiga, di ayat yang ke-35 terakhir, di ayat yang ke-33 dikatakan seperti ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Artinya begini loh, yang ketiga itu untuk kita keluar dari kebutaan rohani, kita harus berbalik dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Kita harus tahu bahwa kita harus serupa dan segambar seperti Kristus. Jangan sampai ketika kita mati kita belum sempurna, artinya kita belum merubah karakter kita, kita belum menjadi seperti Kristus, kita belum berpikir seperti Kristus, kita belum berkarakter seperti Kristus. Terus kita mau mati masuk surga, cengeng nggak saudara? Itu kan namanya lu buat Tuhan. Tuhan bilang gue nggak kenal lo, hanya gue nggak kenal lu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sarannya untuk kita ketemu Tuhan pada saat kita mati, kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita harus sama mirip seperti Tuhan, karena itu wajib hukumnya, nggak bisa dilanggar, nggak bisa ditawar-tawar. Nah makanya di doa pagi itu kita diajarkan setiap pagi bagaimana kita serupa dan segambar seperti Kristus. Yuk semua kita yang ada di sini ya, yang udah jalan jauh ke Emmaus. Siapa di sini yang udah jalan jauh ke Emmaus? Yang sudah meninggalkan hadirat Tuhan, yang sudah meninggalkan Yerusalem. Yuk kita kembali ke Yerusalem lagi. Kita kembali ke hadirat Tuhan. Yuk, ini anak-anak muda di sini, banyak anak-anak muda. Dari masa mudamu, pupuk terus hidupmu untuk serupa dan segambar seperti Kristus. Supaya Tuhan memberkatimu, supaya Tuhan mengenalmu, supaya Tuhan tahu jalan-jalan hidupmu. Yang masih muda-muda ini, ayo persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Persembahkan seluruh keberadaan kita hanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Sekalipun tidak sempurna, namun kami percaya Tuhan,
sampai engkau mati, engkau berkenan kepadaku, dan aku mengenal engkau. Ayo Bapak Ibu Saudara, berdoa minta Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang kau membentuk bencana hatiku, bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Kau jamah hidup kami Bapa. Kami serahkan Tuhan pergumulan kami ke dalam tangan. Bapa, Kau mengenal kami. Bapa, Kau tahu Tuhan pergumulan kami. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami, dibentuk oleh Tuhan, serupa dan segambar seperti Tuhan, berkarakter seperti Tuhan, menjalani hidup sama seperti Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ubah hati kami. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau didoakan? Hari ini Tuhan menjamah. Mari kau angkat tangan yang mau didoakan. Kau angkat tanganmu. Tuhan akan memelukmu. Tuhan akan membelai. Yakin saudara Tuhan ada di sini. Yakin saudara bahwa Tuhan berbicara kepadamu. Yakin saudara bahwa Tuhan akan membentuk hidupmu. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat-Mu Tuhan untuk mereka bisa berubah. Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka. Ada orang-orang yang berteriak kepada Tuhan, tolong aku Bapa, tolong aku Tuhan dari setiap persoalan hidupku. Mari hari ini Kau jamah Bapa. Engkau jamah Tuhan, Kau buat mujizat-Mu. Kau buat Tuhan Yesus padang belantara menjadi mata air yang segar di hadapan mereka. Ampuni setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran mereka Bapa. Ubah hati mereka. Hamba-Mu hanya minta jiwa di hadapan-Mu Bapa, untuk bisa diubahkan, untuk bisa belajar menjadi serupa seperti Kristus. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Tuhan menjamah mereka. Tuhan melawat satu persatu. Tuhan menolong setiap kami. Dibukakan jalan pintu rahmat, anugerah dan berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Selamat menikmati perubahan hidup dan terus berkarakter seperti Kristus. Amin. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Tuhan Yesus berkati.